Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi masih seputar surah Al-Kautsar. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang pesan dari surah Al-Kautsar. Anak-anak Ustadz boleh di rumah membuka buku pegangan PAI-nya pada halaman 115. Nah, nanti di situ Ustadz akan menambahkan agar penjelasan dari materi surah Al-Kautsar ini lebih lengkap. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dalam urutan surah-surah di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Kautsar juga terdiri dari 3 ayat, sebagaimana yang sudah kita hafal minggu lalu. Insyaallah semuanya masih mengingat hafalan tersebut. Kemudian dinamai surah ini dengan surah Al-Kautsar itu karena diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Kautsar. Kira-kira bunyinya begini: Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu dia. Al-Kautsar pada ayat pertama diambil menjadi nama surah dari surah Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar artinya apa? Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pesan surah Al-Kautsar. Apa pesan dari surah Al-Kautsar ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak. Itu pesan yang pertama. Hal ini sesuai dengan ayat pertama dari surah Al-Kautsar yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Sungguh kami telah memberimu Muhammad dalam kurung nikmat yang banyak. Ternyata dalam surah ini secara khusus nikmat yang banyak itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun secara umum nikmat yang banyak itu juga diberikan kepada kita semua, seluruh manusia. Anak Ustadz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu secara umum Ustadz membagi nikmat tersebut kepada dua. Yang pertama nikmat lahir dan nikmat batin yang keduanya. Yang pertama nikmat lahir adalah nikmat yang dirasakan oleh tubuh kita ini. Contoh, nikmat sehat. Seberapapun harta yang kita punya, sebanyak apapun, sebesar apapun rumah yang kita miliki, ya seenak apapun makanan yang kita punya, maka tidak akan terasa enak, tidak akan terasa nyaman, tidak akan terasa nikmat ketika kita tidak sehat. Untuk itu nikmat sehat harus kita terus jaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan nikmat sehat ini, semua aktivitas insya Allah bisa kita lakukan. Kemudian apalagi contoh yang lain, nikmat pakaian. Dengan pakaian tersebut, maka seluruh aurat kita tertutupi. Dan nikmat pakaian ini juga yang membedakan kita dengan hewan yang mereka tidak memiliki pakaian dan tidak memakai pakaian. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat tempat tinggal. Dengan kita memiliki tempat tinggal, maka kita terhindar dari terkena hujan, sejuknya angin malam, panasnya matahari. Inilah nikmat-nikmat lahir. Dan masih banyak lagi nikmat lahir lainnya. Yang kedua, nikmat batin. Apa itu? Adalah nikmat yang dirasakan oleh hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dibedah dadanya. Maksudnya apa? Dibedah hatinya oleh malaikat Jibril untuk mengeluarkan segala penyakit-penyakit hati. Contohnya apa? Nikmat batin itu. Nikmat Islam. Ketika kita lahir dari seorang ibu yang muslim, maka kita sudah menjadi seorang muslim. Artinya apa?
kita sudah dalam keadaan nikmat Islam. Islam itu sudah berada dalam hati kita. Untuk itu, nikmat Islam ini harus kita jaga. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena nikmat Islam itu adalah pintu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sedikit ataupun banyak dosa dan pahala kita, maka ketika kita dalam keadaan Islam, maka di ujungnya nanti insya Allah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain, nikmat batin apa? Nikmat iman. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat iman ini pula lah yang menentukan seorang muslim langsung masukkah ke dalam surga ketika ia mati, atau malah masuk terlebih dahulu ke dalam nerakanya Allah, agar dibersihkan segala dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Untuk itu anak-anak Ustadz harus kita jaga nikmat Islam dan nikmat iman ini, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan yang kedua dari surah Al-Kautsar apa? Bahwa Allah memerintahkan agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Apa bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat karena Allah, karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Agar ketika manusia diberikan segala banyak nikmat, maka manusia tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat merupakan tiang agama. Dan sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka sholat ini harus benar-benar kita jaga sepanjang hidup kita. Adapun berkurban, maka adalah salah satu cara tambahan agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anaknya. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pesan yang ketiga adalah tidak menjauhi petunjuk Allah. Apa bunyinya? Inna syani'aka huwal abtar. Ya, apa artinya? Sungguh orang-orang yang membencimu. Siapa di sini maksudnya? Nabi Muhammad. Dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang kafir Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini mengingatkan agar manusia tidak menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Apalagi sampai tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tidak menyukai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya ketika ia tidak menyukai, tidak mempercayai petunjuk Allah, maka Allah juga akan benci kepada orang tersebut. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang seperti itu akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 pesan dari surah Al-Kautsar. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tugasnya adalah yang pertama, kerjakanlah soal latihan dalam bentuk link berdasarkan video yang nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Kemudian link soalnya akan dibagikan dalam grup kelas masing-masing. Jangan lupa segera kerjakan tugas ini paling lama jam 9 malam tanggal 18 Januari 2021. Semoga Allah mudahkan dan semoga sukses. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.